Assalamualaikum Sobat RC Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini, RC Channel akan mengulas alur cerita film yang berjudul Perang Masa Depan. Film ini diperankan oleh Chris Pratt yang berperan sebagai Dan Forrester. Dan Forrester memiliki istri yang bernama Amy dan seorang putri yang bernama Muri. Ayahnya bernama James Forrester adalah seorang eks-tentara dan magister teknik. Ia memiliki beberapa pesawat terbang. Dan juga adalah seorang ilmuwan. Ia juga pernah memimpin misi pertempuran di Irak. Tapi ia punya impian menjadi seorang peneliti di lab Angkatan Darat. Namun, ia gagal meraih impiannya itu dan mengisi waktunya mengajar di sebuah SMA. Pada saat gelaran final Piala Dunia tahun 2022, tiba-tiba sejumlah tentara masa depan muncul di hadapan publik melalui portal waktu. Letnan Hart, pimpinan tentara itu, mengumumkan bahwa mereka tengah berperang dengan pasukan alien landak putih. Pasukan mereka berada di ambang kekalahan, dan 11 bulan ke depan, seluruh umat manusia akan musnah dari muka bumi, kecuali masyarakat dunia di masa ini membantu mereka untuk bertempur bersama memenangkan pertempuran masa depan. Setahun pasca kemunculan tentara masa depan ini, sejumlah fasilitas teleportasi dibangun di seluruh dunia untuk mengirimkan tentara ke masa depan. Ribuan tentara dikirimkan ke masa depan, tapi hanya segelintir yang selamat. Warga sipil pun diminta partisipasinya untuk mendukung peperangan itu. Akhirnya seluruh pemimpin dunia sepakat untuk melakukan perekrutan warga sipil untuk dikirim ke masa depan. Di samping banyak warga yang setuju dengan pelaksanaan perekrutan itu, banyak juga warga lainnya yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju melakukan aksi protes. Warga sipil telah banyak dilibatkan dalam perang versus alien ini. Muri, putrinya Dan, bermimpi buruk. Orang tuanya akan direkrut ke perang masa depan. Dan Amy menenangkannya. Anak-anak lainnya juga menjadi tidak fokus belajar akibat banyak dari keluarga mereka yang tewas pada perang masa depan. Dan menenangkan mereka dan mengatakan dunia membutuhkan para ilmuwan untuk terus berinovasi mengalahkan alien dengan sainsnya. Dan pun akhirnya menerima SMS perekrutan dari kantor Maps, dan ia menjalani tes perekrutan. Statusnya pun dinaikkan ke level aktif 2, karena Dan memenuhi persyaratan wajib militer. Di lengannya dipasang alat teleportasi ke masa depan, dan ia tidak bisa kabur dari penugasannya tersebut. Ia diberikan waktu 24 jam menyelesaikan urusan pribadi dan melapor untuk latihan dasar. Istrinya pun mengajak Dan kabur dari penugasan itu dan meminta Dan untuk pergi meminta bantuan ayahnya. Dan pun menemui ayahnya, James, seorang magister teknik dan penentang pemerintah. Namun, bukannya meminta bantuan ayahnya untuk kabur dari penugasan itu, Dan justru bertengkar dengan ayahnya. Hubungan mereka tidak baik sejak Dan berpikir ayahnya sengaja meninggalkan ia dengan ibunya sejak ia masih kecil. Dan pun kembali menemui istrinya dan berjanji akan kembali dalam waktu 7 hari. Ia juga memberitahu hal yang sama pada putrinya. Ibu dan anak ini akhirnya melepas kepergian Dan ke peperangan masa depan. Akhirnya Dan pun mengikuti pelatihan perang melawan alien. Ribuan warga sipil itu dibagi ke dalam 2 tim, yakni tim D-Force dan tim R-Force atau Angkatan Peneliti. Dan masuk ke dalam R-Force bersama Charlie dan Dorian, rekan barunya. Mereka akhirnya dikirim ke tahun 2051 di tempat fasilitas riset. Mesin waktu dinyalakan dan mereka pun memasukinya. Rupa-rupanya ada yang salah dengan penempatan koordinatnya, hingga berdampak pada banyaknya rekrutmen yang tewas. Untungnya, Dan sejumlah rekan lainnya jatuh tepat pada sebuah kolam. Dari puncak sebuah gedung, mereka melihat kondisi kota yang sudah hancur porak-poranda akibat peperangan dengan alien.
Pusat Komando Tentara Masa Depan berhasil menghubungi Dan, dan Komandan Pasukan Muri Forrester memberi perintah kepada mereka untuk menyelamatkan tim riset mereka yang terjebak di sebuah lab dan dikepung oleh musuh. Dan pun akhirnya mengikuti perintah tersebut dan membawa sisa pasukannya ke misi yang diperintahkan. Dan pasukannya mengamati situasi kota yang sudah hancur. Banyak korban tewas di sepanjang jalan itu. Lokasi lab berada di lantai 7. Mereka pun naik menuju lantai 7. Kondisi yang sama juga terlihat. Lab itu telah porak-poranda. Alien bisa mencium darah dari jarak 1 mil. Mereka diminta berhati-hati. Bangkai alien terlihat. Dorian yang suka koleksi bagian tubuh alien memotong jari kaki alien itu, dan ia jadikan souvenir. Mereka menemukan mayat tim riset yang digantung oleh alien. Ia melaporkan ke pusat komando. Tim riset mereka tidak ada yang selamat. Muri pun memerintahkan Dan mengambil sejumlah sampel risetnya, serta sejumlah data yang tersimpan di hard drive. Dan pun mengikuti perintah tersebut dan bergerak dengan cepat. Cowan dan Nora yang berjaga di bawah melihat ada pergerakan alien. Sementara tim pengeboman dari pusat komando bersiap meluncurkan pesawat pengebom. Dan berhasil menemukan 12 ampul biru sampel biologis. Ia pun mengamankannya. Mereka kemudian bergerak cepat karena pesawat pengebom sudah diterbangkan. Pergerakan alien sudah terdeteksi dan mereka turun melalui tangga darurat. Alien landak putih pun mulai terlihat, dan mereka mulai menembakinya seraya turun dari atas lantai gedung itu. Alien landak putih ini kebal peluru dan sulit dibunuh. Satu persatu warga sipil ini tewas oleh alien ini. Mereka pun bergerak mundur dengan cepatnya, sambil terus menembaki alien ini. Dan terus berusaha membunuh alien ini. Ia terus menembakinya dan mengambil kapak, serta berusaha menebasnya. Tapi landak putih ini terlalu kuat. Dorian datang membantunya dan menembaki landak putih di bagian leher dan perutnya. Satu landak putih tewas. Mereka berhasil keluar dari gedung itu dan berhasil mencapai jalan utama. Tapi jumlah landak putih ini terlalu banyak. Mereka dikepung alien. Tapi meski mereka berada di titik aman dan sejumlah bantuan datang, tapi pasukan tambahan itu berhasil ditumbangkan oleh alien. Pesawat pengebom mendekati titik area pengeboman. Sementara Dan pasukan sipilnya terus berjuang melawan landak putih. Dan Dan berhasil membunuh satu landak putih. Pesawat pengebom mulai menjatuhkan bom ke kerumunan alien. Dan pasukannya berlari menghindar dan mencari perlindungan. Tapi Cowan terjatuh di terowongan saat menyelamatkan diri. Dan berusaha menyelamatkan Cowan. Sementara landak putih terus mendekat. Dan mereka berada di titik pengeboman. Nora mengorbankan dirinya, sementara yang lain menyelamatkan diri. Pesawat pengebom mendekati titik mereka dan menjatuhkan bom. Sebuah ledakan besar pun terjadi, membunuh semua yang ada di situ. Dan terbangun di sebuah ruang perawatan. Ternyata Charlie dan Dorian juga selamat. Mereka ternyata berada di basis operasi Garda Depan Puerto Plata, Republik Dominika. Mereka bertiga akan ditugaskan kembali melawan alien. Dan dipanggil oleh pusat komando dan bertemu dengan komandan pusat komando yang bernama Kolonel Forrester. Ternyata Kolonel Forrester adalah Muri putrinya. Ia nampak kaget dan ingin memeluk putrinya, tapi Muri menolaknya. Selain mengepalai pusat komando, Muri juga adalah ketua peneliti di pasukan peneliti atau Air Force. Putrinya itu adalah seorang doktor bioteknologi dengan spesialisasi genom dan imunologi. Dan pun bangga dengan putrinya itu. Mereka harus berjuang melawan alien untuk menyelamatkan spesies manusia. Jika mereka kalah, maka spesies manusia akan punah. Muri pun memperlihatkan indukan alien yang bersarang di bawah tanah dan dijaga ketat oleh ribuan alien lainnya. Dan diajak untuk melakukan ekstraksi terhadap indukan alien ini di sarangnya, guna meneliti kelemahan alien dan memusnahkan mereka semua. Mereka pun menaiki sebuah helikopter menuju sarang tempat induk alien berada. Pasukan tentara berusaha membius induk alien, tapi betina ini terus berusaha melawan dan membunuh pasukan yang berusaha membekuknya.
Muri turun dari helikopternya dan memasuki sarang. Betina alien terus memberikan perlawanan kepada mereka. Muri berusaha membius betina ini. Tapi serangan balik dari betina alien membuat Muri terpojok. Ratusan alien jantan mendekati sarang. Dan yang khawatir akan keselamatan putrinya bergegas turun dari heli dan berusaha menyelamatkan Muri. Dan berhasil mengecoh perhatian betina alien, hingga akhirnya mereka berhasil memasukkan betina itu ke dalam sangkar yang telah disiapkan. Mereka pun mengevakuasi sangkar tersebut menggunakan helikopter keluar dari sarangnya. Ratusan alien lainnya berusaha menghadang dan melumpuhkan satu helikopter. Dan Muri berhasil melewati serangan balik para alien dengan perlawanan yang sengit. Mengendarai kendaraan lapis baja, mereka berhasil lolos dari maut. Seraya menunggu tim evakuasi, Muri menceritakan kisah pahit ketika Dan meninggalkan dirinya dan ibunya. Apa yang dialami oleh Muri ternyata berbeda dengan apa yang dialami oleh Dan. Muri menceritakan kesedihannya saat melihat ayahnya itu mati saat ia berusia 16 tahun. Sementara Dan yang melewati mesin waktu ke tahun 2051 hanya bisa tertegun mendengarnya. Sangkar betina alien tersebut akhirnya berhasil dievakuasi ke markas Deep Swell 9 di Pelabuhan Nelson, Bahama. Muri langsung meneliti kelemahan betina alien tersebut dan mengambil sampel darahnya untuk mendapatkan toksinnya. Ketika toksin itu berhasil dibuat, maka Dan diminta oleh Muri untuk membawanya kembali ke masa kehidupannya dan memproduksi toksin tersebut secara massal, sehingga ia bisa lebih awal mencegah terjadinya perang manusia dengan alien. Mereka pun berhasil mendapatkan toksinnya, dan saat itulah ribuan alien berhasil menerobos perimeter markas pusat komando. Pertempuran sengit pun terjadi. Dan Muri berusaha melindungi toksin dan membawanya keluar dari markas. Para alien ini berhasil membebaskan induk betina dari rantai yang mengikatnya. Dan Muri dikepung oleh para alien. Mereka berusaha menembakinya dan semakin mendekati helikopter. Tapi sayang, Muri berhasil dilumpuhkan oleh alien dan terjatuh dan berupaya menyelamatkannya. Helikopter juga tidak luput dari serangan para alien ini. Markas pusat komando menjadi porak-poranda. Sementara Dan berusaha menyelamatkan Muri. Namun, kondisi Muri sudah sangat terluka parah. Ia meminta maaf pada ayahnya dan meminta ayahnya kembali ke masanya dengan membawa toksin dan memastikan semua hal yang terjadi saat sekarang ini tidak akan pernah terjadi. Seekor alien berusaha mendekati mereka. Ia menarik Muri dari sandarannya dan berusaha menarik tangannya. Tapi akhirnya terlepas. Muri terjatuh di tengah ribuan alien. Dan pun ikut terjun, tapi mesin waktu membawanya kembali ke masanya bersama dengan pasukan sipil yang lain. Ia pun sempat tidak sadarkan diri dan terbangun sambil memegangi toksinnya. Mesin waktu mengalami kerusakan dan mereka sudah tidak bisa lagi menggunakannya. Mereka pun kembali dijemput oleh keluarganya dan melihat istrinya datang menjemput. Sesaat ia sedih tidak melihat Muri, tapi ia pun senang saat melihat Muri ternyata ada di rumah dan menyambutnya kembali. Dan menemui Dorian, memintanya untuk bersama-sama memusnahkan para alien. Dorian masih menyimpan cakar alien yang diambilnya saat membunuh alien bersama Dan. Mereka pun membawanya ke Charlie dan menelitinya. Ditemukan bekas abu vulkanik pada cakar tersebut, dan mereka pun menemui Martin, salah seorang murid Dan yang pakar akan masalah gunung berapi. Martin menjelaskan abu vulkanik yang berasal dari Tiongkok bisa sampai ke wilayah Rusia Utara disebabkan oleh terjadinya letusan gunung berapi milenium. Mereka pun akhirnya memutuskan pergi ke Rusia dan menemui pimpinan militer untuk mendapatkan dukungannya. Tapi pimpinan militer mengacuhkan mereka. Dan pun memutuskan meminta bantuan pada ayahnya. Bersama dengan pasukannya, mereka akhirnya terbang menuju ke Rusia Utara, mencari lokasi pesawat alien. Mereka sudah memproduksi toksin sebanyak-banyaknya untuk memusnahkan alien. Sesampai di Gletser, mereka berpencar mencari pesawat alien. Pada satu titik pencarian,
mereka akhirnya menemukan sebuah titik yang memiliki medan magnet tinggi, dan mereka pun meledakkannya. Mereka pun memasuki dua tempat alien itu berada, dan berhasil menemukan pesawat alien. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memusnahkan para alien tersebut tanpa bantuan pemerintah. Pasukan ini pun menyuntikkan toksin itu ke kantung persamaian para alien, dan toksin itu berhasil menghancurkan mereka. Tapi sebagian lainnya lolos dan menyerang mereka. Mereka pun mulai menembaki para alien ini dan berhasil membunuhnya. Hanya saja koloni alien yang lain juga mulai menyerang pasukan ini. Dorian memutuskan meledakkan kapal itu dengan mengorbankan dirinya. Kapal alien itu pun meledak, syukurnya, dan berhasil menyelamatkan diri keluar dari pesawat itu. Dan James serta Charlie berhasil selamat, tapi induk betina alien berhasil meloloskan diri. Mereka pun mulai mencarinya dan berhasil menemukannya. Induk betina itu berhasil dijebak oleh James, dan ia berhasil menembaknya berkali-kali. Tapi tubuh alien ini sangat kuat dan tahan peluru. Ia tidak terluka dan berusaha memangsa James, dan menabrakkan jet ski-nya ke tubuh alien itu dan berhasil membuatnya terjatuh. Mereka pun terus menembaki betina alien ini hingga terjatuh ke jurang. Betina alien ini rupa-rupanya belum mati. Lagi ia menyerang James dan Dan hingga jatuh tersungkur. Dan melukai mata alien. Begitupun James berhasil melukai alien ini. Alien ini menjadi buta, tidak bisa melihat, dan berhasil menancapkan toksin di tentakelnya. Tapi alien memutus tentakelnya dan menyerang membabi buta. James berusaha menyelamatkan Dan dengan melukai telapak tangannya. Betina alien ini berbalik menyerang James. Tapi Dan yang tidak ingin melihat ayahnya dimangsa oleh alien ini, menyerangnya dengan cepat. Dan ia dengan sisa toksin melumpuhkannya dan berhasil membunuh betina alien ini. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan terjadinya perang masa depan dengan memusnahkan betina alien ini. Demikianlah akhir dari alur cerita film The Tomorrow War. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.